Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apoteker Kadar Isma, Sarjana Farmasi, Magister Farmasi. Saya merupakan dosen tetap program studi S1 Farmasi di Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus. Bidang keilmuan saya adalah analisis farmasi dan kimia medisinal. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Dalam bidang pendidikan dan pengajaran, saya akan menjabarkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Praktikum Analisis Farmasi dengan kode mata kuliah FR12449. Referensi dalam mengajar saya memakai buku ajar karya saya sendiri, yaitu Analisis Farmasi dan Biomedis. Kemudian saya juga memakai Farmakope Indonesia edisi 6, Principle of Instrumental Analysis edisi 6, dan masih banyak referensi lain yang saya pakai. Syarat untuk mengambil mata kuliah ini, mahasiswa wajib menempuh praktikum kimia dasar, serta praktikum kimia analisis kualitatif, analisis kuantitatif. Mata kuliah ini berlangsung selama 16 minggu dengan 16 kali tatap muka, 14 kali tatap muka, 1 kali UTS, dan 1 kali UAS. Secara tim teaching, di mana saya mengampu bagian UTS, topik yang dibahas mencakup analisis pemanis, pengawet, pemutih kosmetik, pewarna, kadar antibiotik, bahan kimia obat, dalam jamu, kortikosteroid, hingga analisis umum bahan makanan, minuman, dan kosmetik. Secara umum, kompetensi mata kuliah ini berfokus pada 3 hal: pembentukan etika dan profesionalisme kefarmasian, penguasaan sains, serta validasi analisis kimia, kemampuan penjaminan mutu sediaan maupun riset farmasi terapan. Khususnya pada capaian pembelajaran mata kuliah 7, fokusnya adalah kemampuan menganalisis dampak makanan terhadap efektivitas obat, sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah ke-8 menekankan pada evaluasi resiko dari kombinasi berbagai jenis obat. Dalam bidang penelitian terjemah saya menerima hibah penelitian dosen pemula pada tahun 2026 dengan judul Analisis dan Formulasi Produk Fermentasi Parijoto Medinilla Speciosa yang tumbuh di kaki Gunung Muria untuk kesehatan wanita. Kemudian saya juga melakukan penelitian pada semester ini di jurnal Sinta 3 Medfarm dengan judul Evaluation of Papaya Carica Papaya Seed Oil Alpha Linoleic Acid dan Linoleic Acid Compound in Silico as Antidiabetic Agent Against PPAR Gamma. Kemudian saya juga melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan judul Limbah Minyak Goreng Menjadi Lilin Aromaterapi sebagai produk yang berdaya guna di Desa Krangangdawe Kudus. Berikut video pembelajaran saya saat praktikum di kelas berlangsung. Selamat pagi. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita praktikum analisis rodamin ya, secara kualitatif dan kuantitatif. Terus kemarin ada pertanyaan nggak untuk materi kemarin? Belum ada. Nah, ini saya kirim dulu absensinya. Ada yang nggak berangkat? Coba dikirim, saya kirim dulu melalui WA Group ya. Oke, sudah. Kalau sudah, kita pretest dulu bagaimana pemahaman kalian untuk materi yang saya akan berikan hari ini. Untuk jurnal-jurnalnya sudah dibaca, referensi kemarin? Sudah. Saya kirim ya. Silakan dibuka e-learning-nya. Dikerjakan dulu pretestnya. Baik, hari ini kita praktek kuali dan kuantitatif. Analisis rodamin ya. Ditimbang 100 mg. Nimbangnya pakai apa? Bukan pakai kertas timbang ya, tapi pakai kaca arloji karena sampel kita kental. Nanti kalau pakai kertas timbang akan nempel semua, jadi agak akurat ya. Kan nanti per 100 mg. Jadi pakai kertas kaca arloji ditara terlebih dahulu, dinolkan baru ditimbang. Kemudian nanti ditaruh di beker. Nimbangnya pakai
kaca arloji. Untuk sampel kontrol positifnya, rodamin B-nya, kita timbang 50 mg sesuai dengan jurnal referensi. Dan juga buku praktek ada ya, kita untuk gambaran buku praktek itu kita tambahkan materi dari jurnal referensi tahun 2024, 2023 sama 2025 kemarin ya. Kita bisa lanjut ke laboratorium untuk praktikum kuantitatif, karena kualitatif hanya menunjukkan ada atau tidaknya senyawa rodamin. Oke, ada pertanyaan? Enggak? Saya lanjutkan untuk kuantitatif. Nanti kuantitatif sesuai jurnal kita buat 1000 ppm. Kita harus buat kurva kalibrasinya terlebih dahulu. Kalau saya pakai 1000 ppm sebanyak 50 mili, berapa rodamin yang ditimbang? Coba dihitung. 1000 ppm. 50 miligram. Berarti nanti kalian menimbang 50 miligram rodamin B, kemudian dilarutkan sampai tanda batas di labu takar sebanyak 50 mili. Pelarutnya apa? Etanol. Jadi kita pakai etanol PA, pro analisis, karena tidak boleh banyak pengotor untuk menggunakan UV phase, jadi harus yang murni. Jadi pakai yang etanol PA, pro analisis. Meniskesnya meniskes atas atau bawah? Atas atau bawah untuk rodamin? Rodamin B, kita buat kurva bakunya kan buat larutan stok dulu. Rodamin itu berwarna nggak kalau diencerkan dengan etanol? Berwarna. Artinya larutan berwarna itu meniskes atas atau bawah? Bawah. Atas. 5, berarti kita sesuai jurnal ada 5. Kenapa harus 5? Karena kurva kalibrasi itu validnya kalau dibuat 5 apa namanya? Kadarnya 5, minimal 5. 5 berarti kan 1,5, 2,5. Konsentrasinya harus 5 kali replikasi ini ya. Konsentrasi ini absorbensi. Nanti dibuat tabel ya. Ini ppm. Satu lagi 2,5 sama 3 ppm, Bu. Sama 3 ppm. Oke ya, kita sekarang dibuat larutannya dulu. Terus kita akan praktek di spektro. Silahkan dihitung dulu, terus dibuat, nanti kita pindah ke spektro. Oke, silahkan ditimbang dulu. Tadi berapa? 50 mg. Oke, 50 mg. Sudah ditara ya ini ya, dinolkan dulu. Ya. Oke, udah. Dilarutkan ke dalam beker dulu. Jadi nggak langsung ke apa namanya? Labu takar ya. Dilarutkan dulu dalam beker. Udah cukup, diaduk dulu.
ditutup ya kalau habis praktek ya. Karena ini larutan rodamin itu berwarna, bisa terdegradasi kalau terkena cahaya. Nanti setelah ini dimasukkan dulu, coba dimasukkan, dietkan dulu. Itu pakai corong, Mbak? Langsung aja semua full. Itu nggak sampai 50. Terus dietkan lagi pakai etanolnya kembali. Di sini dulu dibilas. Gak usah diginiin aja, masih pakai. Lagi. Jadi fungsinya beker itu untuk melarutkan ya, bukan untuk mengukur. Kalau mengukur bisa pakai gelas ukur. Tadi di sana ada gelas ukur di mejamu. Terus ini untuk melarutkan aja. Udah cukup, cukup, cukup. Nah, dietkan pakai pipet tetes. Ini coba dietkan. Meniskus apa, Mbak? Meniskus atas. Sejajar dengan mata ya kalau mengetkan ya. Coba jongkok sedikit. Udah, stop. Terus dikocok-kocok dulu. Nah, sudah. Kemudian dibungkus pakai aluminium foil. Biar tidak terdegradasi adanya sinar matahari atau rusak. Nanti kan untuk operating time mengganggu absorbensinya nanti. Kemudian baru kamu mengencerkan berapa tadi? 2 ppm. Coba yang dipipet berapa tadi? 20 mikro. Itu alatnya masih bersih, bisa dipakai. Oh, ini di sini ya. Pakai yang ini aja yang kecil. 20 mikro. Turun sampai ke 20. Udah 20. Diambil pakai perasaan. Nah, oke. Terus baru dimasukkan ke pencetnya pol. Oke. Dimasukkan ke sini. Ini dibilas juga nanti. Coba dilihat temannya membuat. Coba dilihat temannya membuat ini. Cara mengetkan biar bisa.
harus sejajar dengan mata. Kalau nggak kelihatan sambil jongkok. Ini nanti dibungkus ya, biar tidak terkena sinar matahari, karena itu bisa mengganggu perhitungan absorbensi. Sudah saatnya kita saatnya kita ke alat spektrofotometri UV-Vis untuk mengecek absorbensi. Terus sudah dibilas pakai etanol PA. Kemudian baru dimasukkan. Kalau pegang kuvet, bentar Mbak, ini pegangnya yang bagian blur. Tidak boleh yang bening, nanti bisa mengganggu pembacaan. Terus masukkan dulu Mbak. 3/4 saja sudah cukup. Ini kita on-kan dulu biar tidak mengganggu pembacaan nanti ya, absorbensinya. Dimasukkan, ini ada dua kuvet. Belangkonya dimasukkan. Terus yang untuk sampel ini kan juga kita on-kan dulu, berarti dua-duanya diisi etanol PA dulu, belangko. Gitu. Terus dimasukkan. Kemudian di-on-kan dulu. Pencetnya ya. Di-add-kan, diatur dulu. Ya. Ya. Kemudian pencet connect, biar connect. Terus nah, jadi auto zero. Jadi PL-nya sudah berubah menjadi 800 di auto zero. Kemudian dibuka, absorbensinya kan udah 00 nih. Terus diambil, di beker kosong, coba ambil beker sebentar. Terus nanti ini kita masukkan ya tadi ya. Nah, terus ini kita masukkan. Coba dimasukkan apa, Mbak? Ini kuvet yang sini belangko, yang sini untuk sampel. Dibilas dulu. Pakai bekernya tadi ambil. Nah ini untuk tempat dibuang pembilasan dulu. Nah, terus setelah dibilas dimasukkan kembali. Ya udah, ini 3/4 gini, dilap dulu. Jangan sampai ada cairan yang masih menempel di pinggir-pinggir kuvet. Kemudian dimasukkan. Kita atur absorbensinya berapa tadi? 400 sampai 800. Oke. Terus sebentar ya, agak lama ini. Bentar, masih muter. Kalau lama berat.
Nah, ini baru muncul agak lama. Kayak auto terus start. Coba dilihat absorbensinya. Dia di 58. Oke. Di situ ada absorbensinya, ada tandanya ya. Seperti yang di teori kemarin kan, udah paham ya tadi Mbak Vita itu yang hijau di 554. Ya, Absorbensinya 0,422. Berarti bagus itu. Kita sudah pakai konsentrasi. Pengecaran konsentrasi yang tadi aja bisa dilanjutkan untuk operating time. Operating time-nya pakai yang 2 ppm aja. Nanti ditunggu sampai di jurnal 60 menit ya. Nanti kita lihat operating time-nya berapa. Baik, terima kasih untuk perkuliahan hari ini. Karena waktunya sudah habis, silakan dibersihkan alat-alatnya, dirapikan kembali, baru bisa keluar dari lab. Nanti jangan lupa kontak sama aslabnya ya, dan alat-alatnya sudah dikembalikan gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari saya. Terima kasih. Jika ada yang salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.